Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Akang Guru. Pada video kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi RKM, melanjutkan video sebelumnya. Kita langsung ke aplikasinya. Nah, oke, sudah terbuka. Setelah pada video sebelumnya kita sudah melakukan input data, mengisi EDM, kemudian centang pada rekomendasi, kemudian ke program dan mengatur jadwal. Nah, pada video kali ini kita akan mengisi atau mengerjakan di pendanaan. Langsung kita klik. Nah, di sini ada 4 menu yang disediakan pada antarmuka pendanaan. Yang pertama sumber dana, yang kedua pengembangan, yang ketiga operasional, yang ketiga print. Oke, kita ke menu pertama, yakni sumber dana. Nah, Bapak dan Ibu guru sekalian, ini merupakan tampilan daripada menu sumber dana atau sumber pendanaan madrasah. Nah, di sini banyak sekali sumber pemasukan daripada madrasah. Di sini yang pertama sumber rutin dari Pemda Kabupaten Kota atau APBN, jika ada silakan diisi. Kemudian bantuan yang kedua ada bos pusat, bos provinsi dan kabupaten kota, bisa diisi. Kemudian yang ketiga bantuan lainnya, TBG, TF, PIP, bantuan APBN, lain-lain, bisa langsung diisi di sini. Di tahun 2021 dan pada tahun-tahun selanjutnya ini akan otomatis terisi seperti itu. Kemudian sumber yang lain, pendapatan lain, di sini ada dari komite, infak, donatur dan usaha. Nah, Bapak dan Ibu guru, ini bisa dirubah tergantung keadaan madrasah kita. Misalkan komite madrasah mau diubah apa, ini terserah kepada madrasah, masing-masing madrasah, seperti itu. Oke, saya kasih contoh. Kalau di aplikasi yang saya isi ini hanya memfokuskan kepada sumber dana yang kedua, yakni pendapatan dari bos pusat. Nah, kalau di sini tidak usah manual ya Bapak dan Ibu guru, karena ketika kita mengisi input ya di video sebelumnya, kita mengisi input data, kita mengisi jumlah siswa, maka ini sudah otomatis muncul besaran dana bos pusat yang keluar seperti itu. Oke, kita kembali ke pendanaan lagi. Nah, di sini saya mencoba untuk memfokuskan ke bos pusat saja, tidak usah nambah-nambah sumber dana dari lain-lain. Oke. Nah, kenapa di sini kok bertambah seperti itu? Pada tahun 2022 kok bertambah? 2023 bertambah lagi, kok semakin bertambah? Nah, ini adalah asumsi penambahan siswa tiap tahun.
Nah, ini jadi penambahannya 10% tiap tahun, seperti itu. Namun apabila Bapak dan Ibu guru mau mematenkan, bisa juga, tapi dengan syarat mendapatkan password dari pengawas pembina, karena pada aplikasi aslinya ini dikunci. Coba saya mau rubah. Nah, dikunci Bapak dan Ibu guru. Jadi untuk mematenkan harus dapat password unprotect Excel-nya, seperti itu. Oke, selesai di sumber pendanaan. Kemudian setelah sumber dana sudah ditetapkan, sudah diisi, maka langkah selanjutnya kita mau menyebar dana tersebut. Nah, maka kita langsung ke menu operasional. Kita loncat ke menu ketiga. Kenapa kok langsung ke menu operasional, tidak pengembangan? Ya, yang namanya pengembangan itu pasti dilakukan setelah anggaran operasional betul-betul diselesaikan, seperti itu. Jadi maka langkahnya kita ke menu operasional. Oke, kita buka, klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada kolom-kolom. Nah, ini yang bisa kita isi hanya kolom yang warnanya putih, seperti itu. Yang kuning ini adalah kolom-kolom yang memang sudah di set, jadi isinya rumus-rumus, seperti itu. Jadi yang kita isi yang putih-putih saja. Nah, oke, lanjut. Kita langsung ke misalkan kita tidak punya guru PNS, kita lewati. Kita tidak punya GTT, kita lewati. Kita langsung ke pembayaran honorarium guru tidak tetap bulanan. Nah, kita langsung ke sini saja, seperti itu. Misalkan di sekolah Bapak dan Ibu guru sekalian ada 4 orang, semisal 4 orang guru tidak tetap, semisal, dan gaji tiap bulannya adalah 250. Nah, maka di sini kita ketikkan 250.000. Nah, seperti itu. Kemudian untuk jenis, nah ini jenisnya mau diisi apa? Nah, jadi jenisnya kita lihat di menu pengembangan. Nah, kita geser bagian bawah. Nah, di sini ada muncul link seperti ini. Jadi kita lihat. Nah, gaji guru tadi itu termasuk yang mana? Nah, karena tadi itu adalah gaji bulanan, maka kita jenisnya adalah OB, orang per bulan, seperti itu. Oke, kita kembali ke yang tadi, ke operasional. Nah, maka jenisnya adalah OB. Oke, selesai. Nah, kemudian penggajian ini dilakukan kapan, seperti itu. Jadi karena tadi kita contohkan kita memiliki 4 guru tidak tetap, ya, maka 250 ini langsung kita kalikan 4, berarti 1 juta, seperti itu. Oke. Nah, setelah begitu berarti
tiap tahun kan 12 bulan. Maka kita di sini isi 12. Kita klik. Nah, di sini otomatis akan muncul seperti ini. Kemudian pada tahun selanjutnya ada 12 bulan lagi. Kita ketik 12 lagi. Nah, begitu seterusnya. Nah, oke. Nah, kan yang kuning-kuning otomatis terisi sendiri karena yang kuning-kuning ini isinya adalah rumus-rumus gitu. 48 ini dapat dari mana? Misalkan ada yang bertanya, 48 ini adalah penjumlahan dari ini, kemudian ini, dan ini. Jadi 12 kali 4, maka 48. Nah, kemudian ini jumlah biaya itu didapat dari mana? Sama. Ini didapat dari ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Maka jumlahnya akan menjadi 55.692.000 rupiah. Nah, seperti itu kita isi sampai bawah. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengisi sampai bawah, begitu, sampai selesai, masih ada sisa. Nah, baru kita lanjut ke pengembangan. Karena operasional dirasa pendanaannya sudah cukup, maka kita langsung ke pengembangan. Kita buka pengembangan. Sama ini ya dengan yang di operasional. Jadi yang kita isi yang putih-putih saja. Yang kuning-kuning tidak usah. Karena yang kuning-kuning sama dengan yang tadi, isinya adalah rumus. Sama cara mengisinya itu sama ya dengan yang tadi. Kita cukup mengisi jenisnya, jenis apa, bisa kayak tadi, lihat di sini. Saya contohkan yang pertama ini, misalkan tentang penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Jenisnya adalah apa? Kegiatan. Maka di sini harganya tiap kegiatan semisal 500 gitu ya. Jadi untuk menyusun pembagian tugas guru, kita memerlukan dana 500.000. Nah, seperti itu. Nah, kegiatan ini dilakukan berapa kali tiap tahun? Misalkan 2 kali. Misalkan kegiatan ini dilakukan tiap semester. Nah, maka berarti di sini diisi 2. Ini sudah saya isi 2. Jadi tiap tahunnya 2. Seperti itu. Maka otomatis ini akan berkurang ketika ini diisi. Coba misalkan saya push 500-nya, maka akan tambah besar di sini. Oke, kita tambah lagi 500.000. Nah, akan berkurang seperti itu. Nah, kira-kira demikian. Pengisiannya sama dengan yang kolom operasional. Nah, ini diisi sampai selesai juga kayak kolom operasional. Saya hanya mencontohkan yang di atas saja untuk mempercepat waktu hingga dananya betul-betul kosong, betul-betul nol, seperti itu. Perlu diingat di sini ini tidak boleh min dan tidak boleh lebih, seperti itu. Tidak boleh ada sisa dana, karena ketika ada sisa dana maka ini wajib dikembalikan ke kas negara. Maka diharuskan ya, seharusnya ini menjadi nol di sini biar tidak pengembalian ke negara, seperti itu.
Oke, selesai di pengembangan. Kita geser lagi kembali ke menu awalnya. Oke, setelah sumber dana ditetapkan, operasional sudah di-set, kemudian di pengembangan sudah selesai dan saldonya sudah 0, maka kita tinggal print. Seperti itu. Bagaimana cara ngeprintnya? Apa saja yang harus di-print? Nah, ini akan saya jelaskan pada video saya yang selanjutnya. Diharapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang mau tahu cara printnya untuk subscribe channel kami, kemudian like dan menghidupkan lonceng agar tidak ketinggalan info dari kami. Oke. Demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Selamat bekerja. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.